Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri, SAK, MAK, AK, selaku dosen Statistik Ekonomi dan Bisnis AK 204, yang saya banggakan teman-teman Universitas Cyber Asia yang menonton dan menyaksikan video ini. Izinkan saya, Azahir, mahasiswa PJJ S1 Prodi Akuntansi, kelas AK 204, untuk membawakan materi terkait dengan pelaksanaan ujian akhir semester berupa pembahasan dua topik antara sesi 9 dan sesi sampai dengan sesi 14 berupa penyampaian PowerPoint dan presentasinya. Izinkan saya untuk melakukan share screen. Jadi berikut adalah tugas ujian akhir semester Statistik Ekonomi Bisnis. Materi yang saya akan bawakan pada malam hari ini, tanggal 20 Juli tahun 2025, adalah probabilitas, yaitu materi sesi 12, dan probabilitas diskrit sesi 13. Probabilitas. Jadi definisi probabilitas yaitu adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian adapun beberapa manfaat dari probabilitas yaitu, pertama, itu adalah pengambilan keputusan dalam suatu ketidakpastian. Kedua, manajemen risiko untuk mitigasi suatu kejadian atau risiko di masa mendatang. Kemudian ada analisis pasar atau konsumen. Kemudian ada quality control operasional dan perencanaan strategis. Nah, contoh dari pengambilan kesimpulan keputusan ketidakpastian adalah suatu perusahaan mengestimasi peluang keberhasilan produknya, produk baru yang telah dibuat, atau investor memilih portofolio saham berdasarkan risiko. Kemudian contoh kedua, manajemen risiko. Suatu bank menghitung probabilitas gagal bayar kredit atau default probability untuk ketetapan suku bunga. Kemudian ada juga asuransi yang menentukan premi berdasarkan dengan peluang klaim. Selain itu, untuk analisis pasar dan konsumen, contohnya adalah berupa prediksi permintaan produk menggunakan data historis, serta segmentasi pasar berdasarkan perilaku konsumen berupa probabilitas pembelian ulang. Kemudian untuk quality control dan operasional, nah probabilitas digunakan untuk menghitung cacat produksi untuk optimasi biaya. Kemudian ada juga digunakan untuk menentukan estimasi waktu tunggu pelanggan atau queuing theory di restoran ataupun bank. Kemudian untuk perencanaan strategis, probabilitas digunakan untuk melakukan simulasi worst case scenario atau skenario terburuk. Nah, kemudian ada juga berupa evaluasi proyek infrastruktur dengan analisis cost benefit berbasis probabilitas. Untuk konsep dasarnya, pertama, ruang sampel S berupa himpunan semua hasil yang mungkin. Contohnya adalah angka 1 sampai 6 pada suatu dadu. Kemudian yang kedua adalah kejadian atau event. Subset dari ruang sampel, kemudian probabilitas A. Kemudian di sini ada rumus PA sama dengan jumlah hasil dalam A dibagi dengan jumlah total hasil.
Kemudian aturan dalam probabilitas yaitu pertama, 0 lebih kecil sama dengan P lebih kecil sama dengan 1. Jika P sama dengan 0, berarti peristiwa itu tidak mungkin terjadi atau mustahil. Kemudian jika P sama dengan 1, berarti peristiwa itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Kemudian pendekatan probabilitas. Probabilitas, ya ini contohnya tadi. Jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya, perusahaan manufaktur A memproduksi 100 produk. Pada saat dilakukan pengecekan fisik, pengecekan fisik produk diketahui terdapat 30 produk yang cacat. Apabila salah satu konsumen melakukan pembelian suatu produk secara acak, berapa peluang terbelinya produk cacat? Berdasarkan rumus di atas, maka 30 produk cacat dibagi dengan 100 jumlah produk sama dengan 0,3 atau ada kemungkinan 30% produk cacat terbeli. Nah, pendekatan ini berupa pendekatan klasik. Setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi atau equally likely. Kemudian pendekatan relatif. Nah, pendekatan ini adalah berupa probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian terjadi atau sebenarnya, atau pengamatan dilakukan secara observasi. Nah, rumus probabilitas adalah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Contohnya, jika ada percobaan melompat sebanyak 10 kali, dengan jumlah berhasil mendarat sempurna sebanyak 6 kali dan gagal sebanyak 4 kali, maka berapa probabilitas berhasil dan gagal? Nah, berdasarkan aturan ini, PA 6 berhasil mendarat dibagi dengan 10, maka ada kemungkinan 60% berhasil. Sedangkan untuk gagal, 4 kondisi gagal dibagi dengan 10 percobaan, berarti persentase dari kegagalan adalah sebanyak 40%. Nah, probabilitas pendekatan subjektif. Nah, pendekatan ketiga ini adalah probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan atau subjektivitas. Pendekatan ini digunakan jika data historis tidak tersedia serta adanya kondisi unik atau tidak berulang. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain satu, adanya pengalaman individu yang dialami oleh penilai probabilitas, kemudian adanya bias kognitif, kemudian adanya informasi yang terbatas, dan yang terakhir adalah emosi dan persepsi dari penilai. Visual atas pendekatan ini menggunakan diagram Venn yang menunjukkan interaksi faktor-faktor ini. Nah, berikutnya adalah hukum probabilitas. Hukum pertama adalah hukum penjumlahan. Kejadian terpisah atau mutually eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Dari rumus ini dapat dilihat contohnya, jika percobaan melompat sebanyak 10 kali dengan jumlah berhasil mendarat sempurna sebanyak 6 kali dan gagal sebanyak 4 kali, maka berapa probabilitas berhasil dan gagal? Berdasarkan hal ini telah dinyatakan tadi bahwa ada probabilitas 60% berhasil dan 40% gagal. Maka hasil dari perhitungan hukum penjumlahan adalah sebanyak 1 atau 100%. Kemudian hukum probabilitas dari hukum penjumlahan selanjutnya adalah terkait dengan peristiwa kejadian bersama atau non-mutually eksklusif. Nah, contohnya sebuah restoran cepat saji
menganalisis peluang pelanggan memesan burger A dan minuman soda B. Data menunjukkan bahwa probabilitas pelanggan yang memesan burger sebanyak 0,6 atau 60%, sedangkan probabilitas pelanggan yang memesan soda adalah 40%. Kemudian probabilitas pelanggan yang memesan keduanya, soda dan burger adalah sebanyak 0,3 atau 30%. Berapa probabilitas pelanggan yang memesan burger atau soda atau keduanya? Nah, berdasarkan rumus di atas, eh, dapat dilihat bahwa ada kemungkinan sebanyak 70% probabilitas pelanggan yang memesan burger, soda, atau keduanya. Nah, kemudian ada hukum probabilitas perkalian, yaitu kejadian bebas atau independen yang terjadinya peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas kejadian lainnya. Jadi peluang A dan B terjadi bersamaan adalah hasil kali peluang masing-masing. Syarat kebebasan yaitu A dan B independen jika dan hanya jika P atau PA atau PB. Probabilitas bersyarat sama dengan probabilitas marginalnya. Nah, contoh dari hukum probabilitas ini yaitu sebagai berikut. Sebuah toko online menemukan bahwa probabilitas pelanggan membeli laptop A adalah 0,2 atau 20%, sedangkan probabilitas pelanggan yang membeli mouse adalah sebesar 30%. Pembelian laptop dan mouse tidak saling mempengaruhi atau independen. Nah, kemudian pertanyaan dari contoh soal ini adalah berapa probabilitas pelanggan membeli laptop dan mouse? Maka penyelesaiannya dapat dilihat bahwa jumlah PA dikali PB yaitu 0,2 dikali 0,3 sebesar 0,006, yaitu peluang pelanggan membeli laptop dan mouse adalah sebesar 6%. Kemudian teori berikutnya yaitu distribusi probabilitas diskrit. Nah, distribusi probabilitas diskrit ini dibagi ke dalam beberapa. Yang pertama kami akan menjelaskan yaitu distribusi binomial. Nah, definisi dari distribusi ini adalah distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah keberhasilan sukses dalam sejumlah percobaan independen atau trials yang memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu berhasil, sukses, atau gagal, dengan probabilitas keberhasilan yang tetap untuk setiap percobaan. Ciri-cirinya hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Kedua, kemungkinan sukses untuk setiap percobaan adalah sama. Yang ketiga adalah hasil percobaan saling lepas, tidak saling mempengaruhi. Yang terakhir adalah terdapat N kali dalam percobaan tertentu. Berikut rumus. Jadi PR seperti nilai probabilitas binomial, kemudian N adalah jumlah total percobaan, kemudian R adalah banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk seluruh percobaan, P adalah probabilitas sukses dalam suatu percobaan, dan yang Q adalah 1 dikurang dengan nilai probabilitas binomial yang gagal dalam suatu percobaan. Nah, berikut contohnya. Seorang mahasiswa memiliki peluang 0,7 untuk lulus dalam setiap ujian mata kuliah akuntansi. Jika ia mengikuti 5 ujian secara terpisah, berapakah probabilitas bahwa ia akan lulus tepat 3 kali? Jadi berdasarkan perhitungan yang telah dijabarkan, maka peluang mahasiswa tersebut lulus tepat 3 kali dari 5 ujian adalah sebesar 30,87%. Kemudian ada distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini didefinisikan merupakan probabilitas diskrit yang menggambarkan jumlah kejadian langka dalam interval waktu atau ruang tertentu apabila
Rata-rata kejadian diketahui dalam waktu yang saling bebas. Tujuan penggunaan distribusi peluang Poisson adalah untuk menentukan peluang berbagai peristiwa dalam periode yang panjang atau dalam daerah yang spesifik. Ciri-ciri penerapan distribusi Poisson membutuhkan syarat P lebih kecil 0,05 dan N lebih besar 20. Dengan kata lain, distribusi digunakan untuk peristiwa yang akan terjadi. Kemudian, ciri-ciri kedua adalah kejadiannya langka, probabilitas kejadian sangat kecil dalam interval singkat, kemudian independen, kejadian satu tindak mempengaruhi kejadian lain, kemudian rate constant P, yaitu rata-rata kejadian, tetap dalam interval serupa. Dapat kita lihat distribusi Poisson dengan rumus PR, nilai PR distribusi Poisson, kemudian P rata-rata perhitungan jumlah nilai sukses, N kali P, kemudian N adalah banyaknya amatan, P sebagai probabilitas dalam suatu percobaan, bilangan konstan, kemudian R banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk seluruh percobaan. Nah, contoh soalnya yaitu distribusi Poisson, yaitu dalam suatu kota rata-rata 3 kendaraan melewati jalan tol setiap 5 menit. Berapa probabilitas tepat 5 kendaraan lewat dalam 5 menit? Jadi rata-rata kejadian sebanyak 3, kemudian kejadian yang dihitung selama 5 menit. Jadi dapat dilihat yaitu sebesar 10,8%. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan pada uh, tugas ujian akhir semester ini. Mohon maaf Ibu dan teman-teman apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Mohon dimaafkan atas kurang dan lebihnya. Cukup sekian pembahasan pada hari ini, hari Ahad, tanggal 20 Juli tahun 2025. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.